selamat hari Minggu. Selamat datang di kebaktian online M2 Sunday Service. Tema khotbah pada hari ini ialah Pray and Work. Hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa sebagai orang percaya kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetapi jangan lupa untuk selalu berdoa mencari tuntunan pimpinan Tuhan dalam menjalani hidup kita. Sebentar lagi ibadah akan dimulai, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Ikutilah ibadah dari awal hingga akhirnya dengan sungguh-sungguh. God bless you! Shalom semuanya. Shalom. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semuanya di ibadah minggu online hari ini. Dan sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita saat teduh sejenak. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh, dan binasa di hadapanmu. Amin. Saya percaya dimanapun teman-teman berada, teman-teman pasti sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian kita, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sing terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajar dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Raja, Kau Raja atas dunia. Dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Mari kita sama-sama angkat pujian ini lebih semangat lagi. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja
kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk pagi yang baru ini, karena Engkau masih memberkati kami dan memberikan kami kesempatan sehingga kami bisa berkumpul di platform online ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tolong Engkau berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu supaya kami dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk pembawa firman yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau berkati dia supaya dia bisa memberikan dan memberitakan firman-Mu dengan baik. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya mari kita mengucapkan pengakuan Imam Rasuli dalam bahasa Inggris. The Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita, Anugerah Terbesar. Hatimu tak
syukur untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pada hari ini. Kami boleh kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bahkan seluruh jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Sehingga kami sama-sama diberkati lewat pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua. Kita bersyukur hari ini masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari nats firman Tuhan ini sebenarnya Rasul Paulus mau mengingatkan kita agar segala usaha, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu harus sungguh-sungguh dilakukan di dalam Tuhan. Itu artinya ketergantungan kita kepada Allah adalah mutlak. Sebab melakukan segala sesuatu dengan kekuatan diri sendiri pastinya akan sia-sia. Tetapi setiap orang yang mencari Tuhan, setiap orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, maka segala yang dikerjakannya pasti berhasil. Firman Tuhan mengatakan dalam 2 Tawarikh 26 ayat 5b, bahwa selama ia mencari Tuhan, atau selama setiap orang mencari Tuhan, maka Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah saudara, karena itulah Rasul Paulus menekankan di dalam firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Dia mengatakan apapun yang engkau lakukan baik lewat perkataan. Perkataan sebetulnya dalam bahasa Yunani kalau saya cek itu logos, memakai kata logos. Logos itu adalah firman. Sebetulnya konteksnya ini Rasul Paulus mau mengingatkan pada waktu itu bahwa ketika kita menyampaikan firman Tuhan atau menginjili orang atau mengajarkan tentang Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam setiap ajaran kita, dalam setiap apa yang kita sampaikan. Kenapa? Karena memang pada waktu itu konteksnya ada begitu banyak orang yang memakai kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan untuk kepentingan pribadinya. Sebab banyak nabi-nabi atau guru-guru palsu yang pada waktu itu yang memberitakan Injil-Injil lain selain dari Injil Yesus Kristus. Karena itu ketika kita memberitakan firman Tuhan, mempercakapkan tentang firman Tuhan, memperkenalkan tentang Injil Tuhan, maka semua harus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan pribadi kita.
Makanya di sini Rasul Paulus sesungguhnya menekankan apapun yang kita lakukan baik dengan perkataan atau perbuatan, maka semua harus dilakukan di dalam Tuhan. Karena orang yang melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan, itu artinya dia melakukan segala sesuatu tidak mengandalkan dirinya sendiri, tidak mau menunjukkan kehebatannya sendiri, tidak mau melakukan dengan ambisi pribadinya sendiri, tetapi segala sesuatu dia lakukan demi mengandalkan Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apapun yang dikerjakan, baik lewat perkataan maupun perbuatan, harus dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini tema khotbah kita adalah work and pray, yaitu berdoa dan bekerja. Saudara, apa itu doa? Doa adalah relasi antara kita dengan Tuhan. Sarana di mana kita dapat berbicara dan berkomunikasi dengan Tuhan. Sarana di mana kita dapat membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi kerja adalah relasi antara kita dengan diri kita dalam konteks tanggung jawab. Jadi orang yang hanya berdoa saja tanpa mau bekerja, maka orang-orang itu tidak akan pernah menghasilkan karya dan cenderung menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang hanya bekerja saja tanpa berdoa, itu akan menjadi orang yang tidak peduli dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada, sebab demi ambisi kerja yang harus dia kerjakan, dia rela melakukan apa saja asalkan tujuan hidupnya dapat tercapai. Dan biasanya orang ini seperti ini, selalu mengandalkan kekuatannya sendiri, selalu mengandalkan kehebatannya sendiri dan mengabaikan kekuatan Tuhan. Itulah sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan, perlu ada keseimbangan antara doa dan kerja. Jadi berdoa saja juga tidak cukup. Atau sebaliknya, bekerja saja juga tidak cukup. Itulah sebabnya dengan sangat keras Rasul Paulus juga pernah mengingatkan jemaat yang ada di Tesalonika tentang pentingnya keseimbangan doa dan kerja. Karena dia melihat ada begitu banyak orang yang bersembunyi di balik doa, lalu melepaskan tanggung jawab mereka dalam bekerja. Maka itu sangat keras Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10b, jika seorang tidak mau bekerja, maka janganlah dia makan. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Karena itu saudara, jelas sekali bahwa doa saja tidak cukup. Kalau kita juga ya melakukan segala sesuatu lalu bersembunyi di balik doa, mengandalkan Tuhan memberkati kita hanya karena berdoa, apa yang akan terjadi? Misalnya kita mau menghadapi ujian, wah cukup Pak, cukup Bu, cuma dengan doa. Kami harus doa puasa malam ini supaya Tuhan memberi kami besok pengertian, hikmat untuk bisa menjawab. Apakah itu bisa terjadi? Nihil. Itu tidak akan mungkin terjadi. Kita perlu berusaha, bekerja, belajar keras. Sambil kita berdoa juga. Supaya ketika kita waktunya misalnya menghadapi ujian, maka kita akan diberkati Tuhan lewat apa yang sudah kita kerjakan. Jadi berdoa saja tidak cukup, bekerja juga perlu untuk diseimbangkan. Ini sangat penting. Nah saudara, bekerja itu penting sebab sejak awal penciptaan, Tuhan Allah juga sudah memberi mandat bagi manusia untuk bekerja. Kita bisa lihat dalam kitab Kejadian pasalnya yang kedua ayat 15. Di sana dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi sejak awal pun sudah ada perintah
oleh Allah kepada manusia untuk bekerja dan berusaha. Karena itu, selama hidup kita di dunia ini, sesungguhnya kita harus bekerja. Tapi kerja saja juga tidak cukup. Itulah sebabnya saya katakan tadi, perlu ada keseimbangan antara doa dan kerja. Pray and work harus seimbang. Tidak boleh berat sebelah antara satu dengan yang lain. Saudara, mungkin Anda sudah biasa mendengar satu ungkapan yang dalam bahasa Latin disebut dengan ora et labora. Berdoa dan bekerja. Ora et labora itu artinya berdoa dan bekerja. Istilah ini sesungguhnya muncul, saudara, pada abad ke-5 Masehi. Yang pada waktu itu istilah ini lahir dari Santo Benediktus yang merasa bahwa perlu adanya keseimbangan antara kita berdoa dan juga bekerja. Dan ini pada akhirnya menjadi satu prinsip yang sangat dipegang erat oleh orang-orang Kristen, khususnya oleh orang-orang yang menyerahkan hidupnya untuk menjadi pelayan Tuhan, apakah itu biara yang tinggal di biara-biara pada waktu itu, yang sungguh-sungguh memfokuskan hidupnya untuk Tuhan. Lalu mereka menekankan satu prinsip bahwa berdoa dan bekerja adalah prinsip hidup yang harus dipegang dan harus dilaksanakan secara seimbang. Kenapa demikian, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus? Sebab mereka menganggap bahwa Allah tidak hanya hadir di dalam dan melalui doa, tetapi juga Allah dapat hadir dalam setiap kerja dan tindakan yang kita lakukan. Jadi, ora et labora adalah etos hidup yang harus dipegang oleh orang-orang percaya. Berdoa dan bekerja menjadikan energi kita lebih berlipat ganda. Karena kerja merupakan bagian dari doa jika dilakukan dengan kesadaran bahwa semua yang kita lakukan dalam hidup adalah sebagai ucapan syukur kita kepada Dia Sang Pemilik hidup, kepada Dia Pencipta kita. Bekerja tanpa berdoa sesungguhnya bagaikan tubuh tanpa jiwa. Sebaliknya, berdoa tanpa bekerja bagaikan jiwa tanpa tubuh. Karena itu saudara, supaya ada keseimbangan, berdoalah dan bekerjalah. Doakanlah apa yang engkau hendak kerjakan. Dan kerjakanlah apa yang telah engkau doakan. Maka Tuhan akan memberkati hidupmu senantiasa. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Sungguh
mengerti sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak keselami bagiku. Selamat hari Minggu dan shalom bagi kita semuanya. Kita bersyukur pada hari Minggu ini kita boleh bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Anis Torus dengan tema Pray and Work. Firman Tuhan mengajar kita sebagai anak-anak Tuhan supaya kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan ingat tetap mengandalkan Tuhan di dalam doa kita. Dasar firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 17. Mari sama-sama kita membacakannya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sampai jumpa minggu depan, tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Doa Bapa kami, the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan saja. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kehidupanmu saat ini sampai selama-lamanya. Amin.